guys, di video kali ini kita bakalan simulasi, kita bakalan hitung-hitungan tentang seberapa kaya sih investor dalam 10-20 tahun lagi. Ya, jadi di sini teman-teman akan dapat gambaran ya, dalam 10 tahun, dalam 20 tahun ke depan ketika kalian investasi, ya nanti hasilnya itu berapa. Ya, jadi buat teman-teman yang punya target keuangan, misalnya dalam 10 tahun kalian pengen tercapai sekian, dalam 20 tahun pengen tercapai sekian, ya. Nah, dari nonton video ini, teman-teman bisa dapat gambaran tentang berapa sih investasi bulanan yang perlu untuk kalian invest. Dan juga berapa sih return yang perlu kita achieve setiap tahunnya rata-rata dalam kurun waktu 10-20 tahun lagi. Ya, jadi dari sini teman-teman bisa bikin perencanaan keuangan kalian masing-masing. Ya, nah sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa cek produk digital Todopedia dengan masuk ke link.id/Todopedia atau teman-teman bisa masuk ke channel page Todopedia, teman-teman masuk ke bagian tab store. Di situ teman-teman dapat produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat kalian, bisa ngebantuin investasi kalian dan bisa nambah insight kalian tentang investasi terutama di pasar saham. Oke? Nah, kalau gitu langsung aja teman-teman kita mulai ke pembahasannya ya. Kita bakalan hitung-hitungan, kita bakalan simulasi tentang seberapa kaya kita sebagai investor dalam 10-20 tahun ke depan. Nah, untuk kita ngitung, kita bakalan seberapa kaya dalam 10-20 tahun lagi, kita bakalan pakai tabel yang mana di sini kita bakalan pakai data investasi bulanan dan juga data return investasi. Ya, jadi kita bakalan ngitung seberapa kaya kita di masa depan berdasarkan investasi bulanan kita dan juga return investasi yang bisa kita hasilkan, gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa bikin planning nih. Kalau misalnya kalian pengen mencapai sekian ya dalam waktu 10 tahun ke depan, teman-teman mesti invest berapa setiap bulannya. Oke? Nah, di sini investasi bulanannya itu ada yang 3 juta per bulan, ada yang 5 juta per bulan, 10 juta per bulan, terus sampai ke bawah yang paling tinggi itu 50 juta per bulan. Ya, dan untuk return investasi ya, di sini kita pakai simulasi return 6% per tahun, return 8% per tahun, return 10% dan juga return 12% per tahun. Oke? Nah, jadi dengan dua variabel ini kita bakalan hitung seberapa kaya kita. Oke? Nah, ini adalah data seberapa kaya kita dalam 10 tahun lagi. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman invest setiap bulan, katakanlah kalian invest 3 juta setiap bulan. Ya, maka dengan return 6% per tahun dalam 10 tahun lagi itu teman-teman bisa punya uang sebesar 492 juta. Kalau misalnya teman-teman bisa untuk perbesar return investasi, katakanlah teman-teman tetap nih invest tiap bulan 3 juta, tapi teman-teman bisa gedein returnnya jadi 10%. Maka dalam 10 tahun uang kalian itu jadi lebih gede ya, sebesar 615 juta. Ya. Nah, begitu juga untuk investasi bulanan dengan budget yang lebih besar. Contoh ya, misalnya teman-teman bisa naikin income dari 3 juta per bulan jadi 10 juta per bulan. Maka dengan return 6% per tahun, teman-teman itu bisa dapat 1,6 miliar. Ya, dalam 10 tahun. Jadi di tahun ke-10 nanti teman-teman investasi, kalau misalnya kalian konsisten investasi setiap bulan 10 juta, returnnya 6% aja, itu teman-teman udah bisa terkumpul 1,6 miliar. Nah, teman-teman perhatiin bagian yang ini dan juga bagian yang ini. Ya, teman-teman perhatiin ini. Nah, coba kalian perhatiin dengan seksama, kalau misalnya kita investasi bulanan dengan nominal 3 juta, terus kita gedein returnnya, katakanlah kita bisa gedein return sampai 12% per tahun, itu teman-teman bisa punya uang 690 juta. Jadi kalau misalnya tadinya teman-teman invest setiap bulan 3 juta, returnnya misalnya 6% per tahun, maka teman-teman punya 492 juta. Tapi teman-teman bisa gedein returnnya sampai 12%, maka teman-teman uangnya jadi lebih gede, jadi 690 juta. Oke? Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bisa gedein nominal investasi bulanan, katakanlah teman-teman dari 3 juta kalian gedein jadi 10 juta. Ya.
investasi bulanannya kalian gedein. Misalnya kalian nambah income atau kalian bisa punya bisnis baru gitu ya. Jadi investasi bulanan kalian itu nambah. Nah, kalau misalnya investasi bulanannya itu ditambah, ya katakanlah dari 3 juta naik jadi 10 juta, dengan return 6%, ya, untuk investasi bulanan 10 juta, itu hasilnya dalam 10 tahun adalah sebesar 1,6 M. Nah, teman-teman bandingin antara ini dengan ini, ya. Di sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa kekuatan dari nambah income, kekuatan dari nambah earnings power itu lebih besar daripada kekuatan dari memperbesar return. Terbukti ya, dengan kita gedein income sampai 10 juta, ya, dengan return 6% per tahun aja, itu duit kita jadi 1,6 M. Sedangkan kalau kita gedein return, ya, kita invest bulanannya 3 juta per bulan, kita gedein returnnya, itu duit kita cuma 690 juta. Gitu ya, jadi kekuatan dari nambah earnings power itu lebih besar daripada kekuatan dari memperbesar return. Jadi menurut gua nih, kalau misalnya kalian lagi mau mencapai tujuan keuangan kalian, ya, daripada kalian gedein return investasi, mendingan kalian itu gedein income. Gitu ya. Lebih baik gedein income daripada gedein return investasi. Karena dengan gedein income, ya, itu kekuatannya, efeknya itu lebih besar, lebih signifikan. Ya. Jadi tabel ini juga mau bilang bahwa gedein income itu lebih worth it, memperbesar earnings power itu lebih worth it daripada memperbesar return. Gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman bisa catat, teman-teman mungkin bisa screenshot. Ya, teman-teman bisa cek lagi, kalian punya investasi bulanan itu sekarang apakah sudah bisa untuk mencapai target keuangan kalian dalam 10 tahun. Ya, contohnya nih, kalian pengen mencapai 5M lah. 5M dalam waktu 10 tahun, ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen mencapai 5M dalam 10 tahun lagi, maka teman-teman bisa dibilang perlu uang itu paling tidak 30 juta per bulan. Jadi investasi kalian itu minimal 30 juta per bulan, ya. Dimana teman-teman bisa lihat di sini, kalian bisa invest setiap bulannya 30 juta dan kalian taruh ke investasi yang returnnya 8% per tahun, itu teman-teman udah bisa mencapai 5M dalam waktu 10 tahun. Teman-teman udah bisa dapat 5M dalam waktu 10 tahun. Ya. Jadi dari tabel ini teman-teman bisa juga nih tentuin gitu ya. Kalian realistisnya itu dalam 10 tahun ke depan bakal tercapai berapa. Dengan income kalian, dengan investasi bulanan kalian yang sekian, dan return investasi kalian yang sekian, dalam 10 tahun, kira-kira teman-teman bisa sekaya apa? Seberapa kaya kalian dalam 10 tahun? Oke? Nah, ini untuk 10 tahun. Sekarang kita akan bahas seberapa kaya dalam 20 tahun. Ya, dalam 20 tahun tentu net worth kita lebih besar lagi. Dengan catatan kita konsisten terus investasi. Ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini, katakanlah misalnya dalam 20 tahun gue pengen mencapai 20M misalnya gitu. Ya, maka kalau misalnya dalam 20 tahun lagi teman-teman pengen dapat 20M, ya, maka teman-teman perlu investasi setiap bulannya, ya, itu paling tidak 30 juta per bulan dan returnnya itu 10% per tahun. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapat 20M dalam 20 tahun lagi, maka teman-teman perlu untuk invest setiap bulannya 30 juta dan returnnya itu paling tidak 10% per tahun. Ya. Nah, kalau misalnya lebih besar gimana, Bang? Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk invest bulanan 50 juta, itu teman-teman bisa untuk achieve 20M dalam 20 tahun cukup dengan return 6%. Gitu ya. Dan gini teman-teman ya, kalau kita bicara soal return investasi, tentu semakin kecil returnnya itu semakin gampang untuk di-achieve. Ya, kalau misalnya returnnya 6% per tahun itu gampang banget teman-teman, tinggal invest di obligasi aja. Kalian invest di obligasi itu kuponnya udah 6-7% per tahun. Kalian nggak perlu invest di saham, kalian cukup invest di obligasi. Ya, jadi
return 6% itu gampang untuk di-achieve. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen invest untuk 20 tahun ke depan dan pengen dapat duit 20M dan kalian pengen investasi yang gampang, yang tinggal merem aja, ya udah kalian bisa invest di obligasi, tapi invest bulanan kalian itu minimal harus 50 juta per bulan. Gitu ya. Jadi tabel ini teman-teman bisa catat juga ya. Mungkin teman-teman ada yang pengen invest dalam kurun waktu 10 tahun, ada juga yang pengen invest dalam kurun waktu 20 tahun ya. Teman-teman bisa pakai tabel ini, kalian bisa screenshot, kalian bisa foto untuk teman-teman bikin perencanaan keuangan. Nah, contoh lagi ya, misalnya gue pengen mencapai 10M deh, dalam 20 tahun gue pengen punya duit 10M ya. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, untuk bisa mencapai 10M dalam 20 tahun, artinya gue perlu invest bulanan itu minimal 15 juta per bulan. Ya, 15 juta per bulan itu investasi bulanan gua dengan return yang harus gua capai itu 10% per tahun. Dimana kalau gua invest 15 juta per bulan, returnnya 10% per tahun, gua dapat duit itu 11,3 miliar. Gitu ya. Jadi minimal kalau misalnya gua pengen punya uang 10M dalam 20 tahun lagi, minimal gue harus invest setiap bulan 15 juta per bulan. Nah, kalau misalnya gue bisa invest setiap bulannya lebih besar daripada 15 juta per bulan, itu lebih bagus lagi. Dengan gue invest misalnya 20 juta per bulan, itu gue bisa achieve 10M dalam 20 tahun dengan return yang cuma 8%. Ya, dan tentunya return 8% per tahun itu lebih gampang di-achieve daripada return 10% per tahun. Ya, 8% per tahun itu teman-teman bisa kombinasiin antara obligasi sama saham dividen. Ya, cukup gampang teman-teman. Obligasi returnnya 6% per tahun, itu udah termasuk sama pajak. Ya. Kuponnya obligasi itu kan sekitaran 7%. 7%-an ya, yieldnya 7%. Kalau misalnya dikurangin pajak 10%, ya sekitaran 6% lah netnya. Ya, 5,5 sampai 6% lah itu netnya setelah dikurangi pajak kupon obligasi 10%. Nah, kalian combine aja dengan saham dividen yang dividen yieldnya bisa sekitaran 9 sampai 10%. Ya, itu teman-teman kurang lebih bisa lah achieve return 8% per tahun. Jadi kombinasi antara obligasi sama saham dividen. Ya. Nah, dengan return 8%, ya, 8% per tahun, 20 juta per bulan, itu teman-teman dalam 20 tahun itu bisa achieve 11M, 11,78M. Gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman caranya untuk kita bisa tahu nih, kalau misalnya kita pengen achieve sekian, kita mesti invest berapa per bulan dan returnnya itu berapa persen per tahun. Oke? Nah, jadi harapannya dari sini teman-teman bisa tentuin kalian mau invest setiap bulannya berapa, dan juga kalian mau return berapa persen per tahun. Dan dari sini teman-teman udah bisa nyusun portofolio kalian sendiri. Nah, perhitungan yang tadi itu belum dihitung sama tingkat inflasi. Nah, di sini gua kasih kalian tabel tentang seberapa kaya kita 10 tahun lagi, tapi kali ini udah di-adjust dengan inflasi 3% per tahun. Ya, nah teman-teman bisa cek nih ya. Teman-teman akan sekaya apa 10 tahun lagi, ya. Teman-teman bisa ambil screenshot, teman-teman bisa catat ya. Dan ini untuk yang 20 tahun lagi. Nah, sekarang gue bakalan kasih tunjuk kalian beberapa jenis portofolio berdasarkan return yang pengen kalian achieve. Ya, buat teman-teman yang pengennya returnnya itu kecil aja, pengennya investasi yang aman aja, misalnya teman-teman cukup dengan return 6% per tahun, teman-teman itu bisa investasi semua duit kalian itu ke obligasi. Ya, obligasi itu seperti yang tadi udah gue mention ya, return 6% per tahun dari obligasi itu return yang sangat realistis. Ya, jadi buat kalian yang pengen investasinya itu aman-aman aja, kalian pengen tinggal tidur aja, kalian pengen merem aja, dan kalian bisa dapat cuan, ya, teman-teman bisa invest di obligasi, 100% di obligasi. Ya, returnnya 6% per tahun, investasi yang lebih aman, dan returnnya juga lebih kecil. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen return yang lebih gede, katakanlah 8% per tahun, itu teman-teman bisa bagi dua antara obligasi sama saham high dividend. Ya, nah tentunya 8% per tahun itu potensi resikonya tentunya lebih besar daripada return 6% per tahun. Ya, ada saham dividennya di situ. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen dapat return 8% per tahun,
Ya, bisa kombinasiin antara saham dividen yang yieldnya sekitaran 10%, ya, contohnya kayak banking, BBRI, BMRI, ya, kalian combine dengan obligasi. Ya, portofolio kayak gini teman-teman bisa dapat cash flow yang rutin, baik itu dari dividen saham maupun dari kupon obligasi. Ya, itu untuk return 8% per tahun. Jadi kalau misalnya kalian pengen achieve minimal 8% per tahun, bisa pakai portofolio 50% obligasi, 50% saham dividen. Nah, untuk 10% per tahun, ini menurut gua kita perlu ambil resiko yang sedikit lebih besar. Ya, dimana untuk alokasinya itu 20% obligasi. Jadi investasi di instrumen yang lebih amannya itu alokasinya cuma 20%. Nah, terus untuk saham dividen itu alokasinya 40% dan juga 40% sisanya itu kita invest di saham growth atau ETF growth. Yang mana saham growth, ETF growth ini potensi returnnya lebih besar, tapi volatilitasnya juga lebih kencang. Kalau dia naiknya bisa kencang, ya. Bisnisnya kan bertumbuh tuh ya, saham growth, ETF growth itu kan underlying bisnisnya kan bertumbuh terus. Ya, jadi kalau misalnya bisnisnya bertumbuh, maka potensi upside-nya bisa tinggi, tapi potensi downside-nya itu juga bisa dalam ke bawah. Gitu ya. Jadi lebih ada potensi resiko. Kalau teman-teman pengen return-nya minimal 10% per tahun, teman-teman mesti ambil resiko yang lebih gede. Nah, sedangkan untuk return 12% per tahun, ini obligasinya udah nggak ada. Ya, jadi instrumen obligasi yang mana potensi resikonya lebih low risk gitu ya. Ini udah nggak ada di return 12% per tahun. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin portofolio yang returnnya bisa setidaknya kurang lebih ya 12% per tahun, itu teman-teman mesti fokus banget di equity. Makanya di sini gua kasih alokasi portofolionya itu 50% di saham growth atau ETF growth ya. Terus 50% lagi di saham dividen. Ya, nah kalau kita bicara ETF tentunya ETF yang jenisnya itu ETF equity. Ya, contoh kayak ETF S&P 500, VOO, ETF Total Stock Market ETF ya, VTI, atau teman-teman pengen ETF yang lebih ke growth investing, contohnya kayak Nasdaq ETF, QQQM, atau Vanguard Growth ETF, VUG, atau Schwab Growth ETF, SCHG. Ya, nah ini beberapa ETF yang bisa teman-teman pertimbangin untuk kalian investasi. Ya, tapi ingat ya, untuk saham growth, ETF growth, ini tentunya potensi resikonya lebih besar. Potensi returnnya lebih besar, tapi volatilitasnya lebih kencang dan potensi resikonya juga lebih besar. Untuk saham growth contohnya ada Google, Nvidia, Meta, Tesla, ya, dan masih banyak lagi saham-saham growth lainnya. Oke, so itu dia gambaran dan simulasi seberapa kaya sih kita sebagai investor dalam 10-20 tahun ke depan. Harapannya dari nonton video ini teman-teman udah bisa bikin perencanaan keuangan ya. Kalian mesti invest berapa setiap bulannya, kalian mesti achieve return investasi berapa setiap tahun untuk bisa mencapai tujuan keuangan kalian. Gitu ya. Dan teman-teman juga bisa tahu nih, kalian untuk mencapai tujuan keuangan kalian dalam 10-20 tahun ke depan, itu apakah teman-teman udah on track, ya, investasi bulanannya itu apakah sudah bisa mencapai nominal bulanan minimal yang perlu kalian invest untuk bisa mencapai tujuan keuangan atau belum. Kalau misalnya belum, ya tentunya teman-teman mesti cari tambahan income. Ya, jadi overall, video ini ngebantu kalian untuk ngebuat perencanaan keuangan untuk kedepannya. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli instrumen investasi tertentu ya. Ini lebih ke gua bantu kalian untuk bikin gambaran seberapa kaya kalian untuk kedepannya dan investasi apa yang bisa kalian pakai ya. Tapi ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli investasi tertentu. Keputusan investasi itu 100% ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian juga bisa bikin perencanaan keuangan mereka sendiri, dan teman-teman bisa scan QR yang ada di bawah untuk support Todopedia untuk kedepannya gue bikin konten yang sebaik mungkin buat kalian. Oke? Kalau gitu, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.